Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai pembuktian rumus suku ke N pada suatu barisan Fibonacci ya. Ya, barisan Fibonacci sendiri mungkin adik-adik udah banyak yang tahu ya, karena ini cukup sangat terkenal ya. Barisan Fibonacci yaitu barisan ya yang suku ke N-nya itu merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini barisan Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 dan seterusnya ini ya. Ini 2 ini kan berasal dari 1 tambah 1 ya, yaitu 2, 1 tambah 2 yaitu 3, 2 tambah 3 yaitu 5 ya, 3 tambah 5 yaitu 8 dan seterusnya gitu ya. Ya. Untuk barisan Fibonacci ini kita akan buktikan bahwa suku ke N-nya sama dengan 1 ditambah akar 5 per 2 berpangkat N dikurang 1 dikurang akar 5 per 2 berpangkat N ini ya, dibagi akar 5 ya. Cukup rumit ya bentuknya ya. Ya, tapi rumus suku ke N ini sudah tidak bergantung lagi pada suku-suku sebelumnya ya. Karena kalau kita perhatikan lagi sebenarnya kalau kita buat rumus suku ke N-nya kan berarti AN sama dengan sebenarnya kan suku sebelumnya yaitu AN-1 ditambah AN-2 sebelumnya lagi gitu ya, ditambah suku sebelumnya lagi ya kan. Ya, tapi kalau bentuknya seperti ini kan berarti masih bergantung pada dua suku sebelumnya gitu ya kan. Dimana apa? Kalau misalkan kita ditanya suku ke 100, masa kita harus cari dulu suku ke 99 sama suku ke 98 gitu ya kan. Belum lagi nanti mundur lagi, berarti suku ke 98 sama suku ke 99 sama dengan 98 tambah 97 gitu ya. Jadi mundur terus ya sampai ke bentuk yang sudah kita ketahui ya. Nah, itu cukup merepotkan ya. Nah, makanya kita akan coba buktikan bahwa rumus suku ke N dari barisan Fibonacci ini adalah ini nih gitu. Yang sudah tidak bergantung lagi pada dua suku sebelumnya. Oke. Nah, gimana caranya pembuktiannya ya? Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Dodi Ferianto. Kalian bisa belajar matematika bersama kakak di channel YouTube kakak, youtube.com Dodi Ferianto. Jangan lupa subscribe ya, biar kita bisa belajar bersama terus. Oh iya, tapi kalau kamu mau belajar langsung dengan kakak melalui video meeting online juga bisa loh. Caranya, kamu WhatsApp aja nomor-nomor ini. Konsultasikan program yang sesuai dan juga jadwalnya. Cara belajarnya cukup gunakan handphone atau komputer atau juga laptop. Ada 3 program buat kamu yang tertarik belajar matematika olimpiade. Yang pertama pre-olimpiad, yang kedua beginner olimpiad, yang ketiga elementary olimpiad, dan yang keempat adalah junior olimpiad. Yang pertama pre-olimpiad. Program ini cocok sekali untuk adik-adik kelas 1 sampai 2 SD yang belum pernah sama sekali belajar materi olimpiade matematika. Yang kedua, beginner olimpiad. Program ini untuk adik-adik kelas 3 sampai 4 yang belum pernah belajar materi olimpiade matematika. Dan yang ketiga, elementary olimpiad. Program ini untuk adik-adik kelas 3 sampai 4 yang sudah pernah belajar atau bahkan sudah pernah juara di olimpiade matematika. Dan yang keempat, junior olimpiad. Program ini untuk adik-adik kelas 5 sampai 6 SD yang mau curi start belajar materi olimpiade matematika tingkat SMP. Atau adik-adik SMP yang belum pernah belajar materi olimpiade matematika SMP juga bisa masuk program ini. Materi tiap program sudah disusun sehingga adik-adik dapat belajar matematika dengan lebih sistematis. Adik-adik juga akan mendapatkan worksheet hampir di setiap topik atau sesi. Jadi adik-adik bisa review lagi belajarnya. Ayo, tunggu apa lagi? Sang juara tidak hanya dilahirkan, tapi juga dipersiapkan. Yuk hubungin nomor-nomor yang di sini ya, jangan lupa ya. Sampai jumpa. Sebenarnya idenya adalah kita akan mengubah barisan Fibonacci ini menjadi sebuah barisan geometri ya. Jadi bentuk ini nih, bentuk rumus suku ke N ini ya, kita akan ubah ke bentuk barisan geometri ya, geometri baru ya. Kita akan ubah ya. Idenya gimana ya? Jadi
kita akan nyatakan bentuk ini menjadi bentuk AN dikurang alfa AN min 1 ya. Ya, dimana apa? Dimana alfanya sebuah konstanta ya, sama dengan ini nanti AN min 1 dikurang alfa AN min 2 ya, kali konstanta beta gitu ya kan. Oke. Ya, kenapa dibentuk seperti ini? Karena nanti kalau misalkan kita bentuk sebuah barisan baru ya, kita sebut BN gitu ya kan. BN ya. BN, barisan baru BN, dimana BN sama dengan AN dikurang alfa AN min 1 gitu ya kan. Oke, ya di atas ini N-nya mulai dari 3 ya, karena kan kita anggap ini sebagai A1, ini A2 gitu ya. Oke, berarti ya ini kan berarti kalau BN dibagi dengan BN sebelumnya ya, BN min 1 ya, ini menjadi AN dikurang alfa AN min 1 per AN min 1 dikurang alfa AN min 2 gitu ya, yang mana sama dengan ini dibagi ini ya sama dengan beta ya, sebuah konstanta beta ya. Jadi rasionya selalu sama antar suku yang sebelahnya ya, yang sebelumnya gitu ya kan. Rasionya selalu sama dengan beta. Jadi idenya gitu ya. Oke, sehingga barisan BN ini menjadi barisan geometri dengan rasio beta. Nah, gitu. Ya, karena tadi N-nya mulai dari 3 ya, berarti kita akan sampai di B3 nanti ya. Jadi gini idenya. Berarti rumus suku ke N dari barisan geometri baru ini sama dengan B3 dikali beta pangkat N min 3. Ya. Kenapa bisa kayak gitu ya? Karena kita tahu kalau barisan kan ini mulainya dari N-nya dari 3 ya kan. Nah, jadi mengapa bisa seperti itu? Ya contohnya misalkan ini sebuah barisan geometri U1 ya. U1, U2, U3, U4, U5. Jadi kalau misalkan selama ini kan mungkin kalau kita tahu kalau suku ke N dari barisan geometri ya biasanya mulai dari U1 ya. Jadi U1 dikali rasio berpangkat N min 1 gitu ya. Tapi boleh-boleh saja kalau kita mau dari U3, nggak ada masalah juga sebenarnya kan, dikali R berpangkat N min 3 ya. Jadi misalkan kayak gini kan, misalkan U5 ya, berarti ini bukan dikali R-nya pangkat 2 kan. Nah, gitu ya. Jadi suku 5 misalkan di sini ya, tadi suku ke-5 ya, berarti kan sama dengan U3 dikali R berpangkat 2 ya, 5 kurang 3 gitu ya. Ya, gini gitu ya. Nah, dimana BN-nya tadi sama dengan AN dikurang alfa AN min 1 gitu ya, sama dengan B3, B3-nya sendiri. Oke, B3-nya sendiri kalau BN-nya ini berarti B3 sama dengan A3. A3-nya itu 2 ya, 2 itu karena suku-suku awal kan gampang dicari ya. 2 ya, 2 dikurang alfa kali A1 ya. A2 ya, A2-nya ya 1 ya, ya. Jadi 2 min alfa. Nah, gitu. Jadi B3-nya adalah 2 min alfa gitu ya. Oke, jadi ini nanti jadi 2 min alfa kali beta pangkat N min 3. Nah, kalau kita sederhanakan dulu ini ya, AN dikurang alfa AN min 1 ya. Di sini 2 min alfa ya ini. Ya udah, ini kita tulis dulu 2 min alfa deh. Ini ya. Nah. Oke. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari nilai alfa dan betanya ya, karena sehingga bentuk ini bisa menjadi bentuk yang ini, yang aslinya gitu ya kan. Oke. Ya. Oke, jadi kita mau kita mau mencari alfa dan betanya dulu sekarang ya. Oke. Nah, gini ya kan. Tadi kan kita berupaya mengubah bentuk yang ini ya menjadi bentuk yang bawahnya ya, agar membentuk sebuah barisan geometri ya. Oke, ini kalau kita jabarkan AN
dikurang alfa AN min 1 sama dengan beta kali AN min 1 dikurang alfa beta AN min 2 ya. Ini sendiri kalau kita jumlahkan kedua ruas dengan alfa kali AN min 1, ini menjadi AN sama dengan alfa tambah beta AN min 1 dikurang alfa beta AN min 2. Nah, ini kan artinya alfa tambah betanya ini nih, ini harus sama dengan 1 karena ini kan koefisiennya 1 ya. Koefisien dari AN min 1 ya. Jadi ini harus sama dengan 1, sedangkan min alfa betanya juga harus sama dengan 1 karena koefisien dari AN min 2-nya sama dengan 1 ya aslinya ya. Jadi berarti alfa betanya sama dengan min 1. Gitu ya. Oke. Sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Nah, kalau adik-adik lihat ini sebenarnya adik-adik akan dejavu ya, bahwa ini seolah-olah kayak alfa beta adalah akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat ya, min x min 1 sama dengan 0 gitu ya. Teorema Vieta gitu ya kan. Ya kan, alfa tambah beta adalah min b per a ya. Kalau misalkan dia akar-akar dari persamaan kuadrat ya, alfa kali beta c per a ya. Ini yang disebut dengan persamaan karakteristik dari barisan rekursif ya. Jadi sebenarnya barisan Fibonacci ini termasuk barisan rekursif gitu ya kan. Yang mana akar-akarnya kita bisa gunakan rumus ABC. Min B berarti ini 1 plus minus akar B kuadrat 1 min 4 kali 1 kali min 1 per 2. Atau sama dengan 1 plus minus akar 5 per 2. Nah, akar-akarnya tadi kan alfa beta ya kan. Berarti ya alfanya misalkan 1 min akar 5 per 2. Betanya sama dengan 1 plus akar 5 per 2. Gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kita udah ketemu alfa dan betanya ya. Oke. Sekarang kita akan kembali lagi ke bentuk tadi, barisan geometrinya gitu ya. Bentuk ini nih. Oke, ini AN min alfa dari AN min 1 gitu ya, sama dengan 2 min alfa kali beta berpangkat N min 3 ya. Oke. Nah, gini ya. Kita kembali lagi ke bentuk ini. Ini idenya sekarang kita akan mencoba ke teknik teleskopik sebenarnya ya. Jadi idenya nanti saling menghilangkan ya, karena kalau bentuk ini kan masih bergantung pada suku sebelumnya ya, AN-1 ya. Jadi kita coba dari sini kan kita bisa peroleh misalkan AN-1 dikurang alfa kali AN-2 ini sama dengan 2 dikurang alfa ya. Betanya berarti kalau 2 min alfa kan dia sebuah konstanta ya. Betanya berarti N-4 gitu ya kan. Oke. Nah, idenya itu kita mau hilangkan alfa N-1-nya nih. Ya, alfa N-1 ini min alfa N-1, tapi di sini cuma AN-1 nggak ada alfanya. Berarti ya udah idenya kita kalikan alfa. Ini kita kalikan alfa gitu ya. Jadi nanti ini saling mencoret gitu ya kan, kalau dikali ini kan. Nah, terus oke. Oh, ini alfa gitu ya kan. Terus ini juga AN-2 dikurang alfa kali AN-3 sama dengan 2 min alfa kali beta pangkat N-5 gitu ya kan. Ini juga sama, ini kan kalau dikali ada alfa kuadrat AN-2 ya. Berarti ini juga kita kalikan dengan alfa kuadrat ya. Ini kita kalikan dengan alfa kuadrat gitu ya kan. Oke. Ya, terus nanti AN-3 dikurang alfa AN-4 ya. Ini sama dengan 2 dikurang alfa beta berpangkat N-6. Ini juga kita kalikan alfa pangkat 3 ya, biar nanti ini saling menghilangkan gitu ya kan. Oke. Ini juga kalikan alfa pangkat 3 gitu ya. Oke, ini gitu ya. Lalu dan seterusnya
ya, ini menjadi A, nanti yang terakhir itu A, tadi A3 ya, A3 kurang alfa A2 sama dengan ini 2 min alfa beta berpangkat berapa ini? Ini selisihnya 2 ya, berarti beta berpangkat 0 ya. Oke, kalau kita lihat selisih dari ininya nih, gitu kan ya. Terus ini dikalinya dengan alfa berpangkat n min 3. Nah, alfa berpangkat n min 3 gitu ya. Kalau kita jumlahkan ya, ini kan nanti saling menghilangkan nih, ini sama ini kali ini hilang, ini kali ini kan min alfa kuadrat an min 2 kali ini hilang terus gitu ya, sehingga tersisa tinggal an dikurang ini kali ini nanti jadi alfa pangkat n min 2 kali A2 ya, sama dengan ini sendiri 2 min alfanya boleh dikeluarkan gitu ya kan. Beta pangkat n nya juga boleh dikeluarkan ya. Ininya jadi 1 per ini kan beta pangkat min 3 ya, beta pangkat n dikali beta pangkat min 3, 1 per beta pangkat 3 ditambah alfa kali alfa per beta pangkat 4 ditambah alfa kuadrat per beta pangkat 5 dan seterusnya sampai alfa pangkat n min 3 per beta pangkat n gitu ya kan ya, gitu ya. Nah gitu. Oke, tadi A2 nya sama dengan 1 ya, karena kan diambil dari barisan 1, 1, 2 gitu ya kan. Ini A2 nya 1 ya, jadi tersisa AN dikurang alfa berpangkat n min 2 sama dengan 2 dikurang alfa kali beta pangkat n. Nah ini sendiri adalah deret geometri nih, deret geometri dengan apa, dengan rasio alfa per beta ya. Oke, yaitu sendiri bisa kita hitung menjadi ya mungkin kalau teman-teman ada yang lupa rumusnya ya, deret geometri ya bisa kita cari juga dulu sih. Oke sebentar, nah kita cari sama-sama ya. Nilai dari itu 1 per beta pangkat 3 ditambah alfa per beta pangkat 4 ditambah alfa per alfa kuadrat per beta pangkat 5 dan seterusnya sampai ditambah alfa pangkat n min 3 per beta pangkat n ya, misalkan sama dengan S. Lalu kita kalikan kedua ruas dengan alfa per beta karena rasionya alfa per beta ya. Jadi alfa per beta pangkat 4 yang ini jadi alfa kuadrat per beta pangkat 5 sampai di sini nanti alfa berpangkat n min 3 per beta pangkat n, nanti di sini menjadi alfa berpangkat n min 2 per beta pangkat n plus 1. Ini jadi alfa per beta kali S. Lalu kita kurangkan bawah kurangin atas ya. Ini kan jadi 0 tambah ini tambah 0 gitu ya kan. Jadi langsung alfa pangkat n min 2 per beta pangkat n plus 1 dikurang 1 per beta pangkat 3 sama dengan alfa per beta dikurang 1 S gitu ya kan. Ya bentuknya kompleks ya. Ini sendiri menjadi beta, ini alfa dikurang beta kali S ya. Sehingga nilai S nya sendiri sama dengan beta per alfa min beta dikali alfa berpangkat iklan itu ya n min 2 per beta pangkat n plus 1 dikurang 1 per beta pangkat 3 gitu ya. Oke, kita sederhanakan dulu bentuknya ini karena masih cukup berantakan juga ya. Oke, alfa min betanya dulu ya. Tadi alfanya kan 1 min akar 5 per 2 ya, dikurang 1 plus akar 5 per 2, ini jadi min 2 akar 5 per 2 sama dengan min akar 5 ya. Oke, jadi ini beta, saya langsung akar 5 kan saja ya. Negatifnya dikalikan dengan dalamnya, jadi ini dibalik. 1 per beta pangkat 3 dikurang, ini kurang tebal ya.
dikurang alfa pangkat n min 2 per beta pangkat n plus 1 gitu ya. Oke, sama dengan S gitu ya. Oke, sehingga ini 1 per akar 5 kalau dikalikan 1 per beta kuadrat dikurang alfa pangkat n min 2 per beta pangkat n. Nah, itu ya S-nya ya. Oke, kita substitusikan ke yang atas. Yang ini. Nah, ini ke bentuk ini ya. Oke, bukan ke bentuk ini, ke bentuk ini nih. Ini nih. Ini ya. Ini ya, ini kan dikali dengan S ya ini ya. Nah, gitu. Saya copy paste saja. Oke. Ini menjadi AN dikurang alfa pangkat N min 2 sama dengan 2 min alfa kali beta berpangkat N dikali 1 per akar 5 dikali 1 per beta kuadrat dikurang alfa berpangkat N min 2 per beta pangkat N ya. Oke, yuk kita jabarkan hati-hati ya, kita rapikan. Oke ya, coba mungkin kita tentukan ini dulu tadi ya, 2 min alfa itu kan sama dengan 2 dikurang 1 min akar 5 per 2 ya. Jadi 4 dikurang 1 ditambah akar 5 ya per 2. Jadi sama dengan 3 ditambah akar 5 per 2 ya. Oke. Jadi kita bisa ubah itu menjadi, nah ini terus beta kuadrat sendiri, betanya kan tadi sendiri sama dengan 1 plus akar 5 per 2. Jadi kalau kita kuadratkan menjadi 1 tambah 5 6 ya, 6 tambah 2 akar 5 per 2 jadi per 4 ya, per 4 harus hati-hati nih ya. 3 plus akar 5 per 2 gitu ya. Oke, jadi ini jadi ini sama ya, 2 min alfa sama apa namanya, beta kuadrat ya. Oke, jadi ini sama dengan beta kuadrat nih sebenarnya. Jadi oke, kalau kita rapikan jadi AN dikurang alfa berpangkat N min 2 sama dengan ini beta kuadrat kali beta pangkat N kali 1 per akar 5, ini 1 per beta kuadrat dikurang alfa pangkat N min 2 per beta pangkat N ya. Oke. Ya, 1 per akar 5 nih beta pangkat N nya, tulis dulu beta pangkat N per akar 5 yang kita kalikan ke dalam adalah beta kuadratnya ya. Ya, ini kita kalikan ini kali ini jadi 1 min ini jadi alfa pangkat N min 2 ya per ya, ini berarti beta pangkat N min 2 gitu ya, karena kan dikali dengan beta kuadrat. Oke, ini mesti AN dikurang alfa pangkat N min 2. Setelah itu ya kita coba katakan AN sama dengan beta pangkat N per beta pangkat N nya kita kalikan ke dalam saja langsung, beta pangkat N dikurang ini jadi alfa pangkat N min 2 per apa namanya, beta kuadrat ya ini ya, berarti per beta pangkat min 2 ya. Oke. Ya, oke ya. Beta pangkat min 2 ya, berarti ini ditambah dengan segini ditambah baru ditambah dengan alfa pangkat N min 2. Oke, ya ini AN 1 per akar 5 beta pangkat N ini kan berarti beta kuadrat
kali alfa pangkat n min 2 ditambah alfa pangkat n min 2. Tadi beta kuadrat sama dengan ini ya, 3 tambah akar 5 per 2. Oke, jadi ini 1 per akar 5 beta pangkat n min 3 tambah akar 5 per 2 ya. Bentuknya memang rumit ya. Alfa pangkat n min 2 ditambah ini, kalau kita mau samakan berarti ini akar 5 ya, alfa pangkat n min 2 per akar 5, karena kita mau masukkan ke dalam tanda kurung ya. 1 per akar 5 buka kurung beta pangkat n dikurang ya, dikurang itu jadi apa, 3 plus akar 5 per 2 ya kan, ditambah oke ini jadi plus min ya, jadi ya akar 5 per akar 5 akar 5 nya sudah nggak masuk, jadi per akar 5 ya, dikurang akar 5 saja, alfa pangkat n min 2. Nah jadi ini sama dengan 1 per akar 5 buka kurung beta pangkat n dikurang ini kita buat per 2, 3 tambah akar 5 min 2 akar 5 ini kali alfa pangkat n min 2 ya. Jadi ini sama dengan 1 per akar 5 beta pangkat n min 3 min akar 5 per 2 kali alfa pangkat n min 2. Ya, sekarang ya 1 per akar 5 kita ubah lagi nih ya. Beta pangkat n min ini 3 min akar 5 per 2 ya. Ini kan sama dengan alfa pangkat n ya per alfa kuadrat ya. Nah kita lihat dulu ya. Oke, kita rapikan dulu. Alfanya kan sama dengan 1 min akar 5 per 2 ya tadi ya. Kalau kita kuadratkan ini jadi 6 min 2 akar 5 per 4 sama dengan 3 min akar 5 per 2 ya. Oh jadi ini ya sama, ini sama nih ya. Jadi langsung kita coret ya, karena sama persis ya. Alfa kuadrat ini juga alfa kuadrat juga ya, ternyata sama ini. Coret ya, ini jadi 1. Jadi ketemulah bahwa AN sama dengan 1 per akar 5 dikali ya beta pangkat n dikurang alfa pangkat n ya. Atau kalau kita ubah ya tadi betanya 1 per akar 5 buka kurung ini jadi 1 plus akar 5 per 2 pangkat n ya dikurang 1 min akar 5 per 2 pangkat n gitu ya kan. Nah jadi ini terbukti ya, jadi sama dengan 1 plus akar 5 per 2 pangkat n dikurang 1 min akar 5 per 2 pangkat n ya dibagi dengan akar 5 ya. Jadi terbukti ya. Oke, coba kita lihat ya. Mana? Wah cukup panjang juga ya, dan makin lama makin ya betul ya. Jadi itu yang penjumlahannya yang di depan ya, 1 plus akar 5 per 2 pangkat n dikurang 1 per 5 akar 1 min akar 5 per 2 pangkat n gitu ya. Sampai ngomongnya saja sampai rumit sekali ya. Oke ya, jadi terbukti ya, jadi terbukti gitu ya. Ya mungkin kalau ada penasaran ya bisa bisa disubstitusikan, misalkan untuk A3 apakah benar hasilnya sama dengan tadi 2 gitu ya, A4 apakah betul hasilnya sama dengan berapa 3 gitu ya, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan adik-adik malas ngeceknya ya, sebenarnya di googling aja suku ke n dari barisan Fibonacci ya, pasti keluar bentuknya ya. Oke, demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa. Dadah, bye-bye.